SMK Negeri 2 Bengkayang, Jalan Sanggau Ledo, Bengkayang. Kode pos 79211, NSS 401130803119, NPSN 698315559. Jurusan Agribisnis Tanaman Perkebunan, SMK Negeri 2 Bengkayang. Jurusan Teknik Sepeda Motor, SMK Negeri 2 Bengkayang. Komunitas Belajar Maju Bersama, SMK Negeri 2 Bengkayang. Membaca adalah investasi masa depanmu, Perpustakaan, SMK Negeri 2 Bengkayang. Perkenalkan, nama saya Perlindungan, SH. NIP 19681017200604110 Guru Mapel, Pendidikan Pancasila SMK Negeri 2 Bengkayang. Perencanaan PJBL, Project Based Learning, disusun oleh Perlindungan, SH. Menurut Wahyuni, 2019, Project Based Learning adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Project Based Learning, PJBL, adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. Tujuan 1. Melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. 2. Mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. 3. Meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil nyata. 4. Mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajarnya. 5. Mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajarnya. Menurut Muniarti, 2016, Project Based Learning bertujuan untuk menemukan pemecahan masalah. Di samping itu juga agar peserta didik mempelajari konsep cara pemecahan masalah dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dalam mempelajari konsep dan kemampuan berpikir kritis tersebut, peserta didik bekerja secara bersama-sama dalam kelompoknya untuk mengkaji masalah-masalah real. Karakteristik dari pembelajaran Project Based Learning, PJBL, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir siswa yang memungkinkan mereka untuk memiliki kreativitas, terampil, dan mendorong mereka untuk bekerja sama. Indriani Wurahatno, 2019. Tahapan pelaksanaan, menurut Arya Yulianto dan kawan-kawan, 2017. 2. Langkah-langkah pembelajaran Project Based Learning, PJBL, adalah menentukan pertanyaan dasar, membuat desain proyek, indikator yang berkaitan dengan masalah, menyusun penjadwalan, memonitor kemajuan proyek, survei mengumpulkan data, penilaian hasil, presentase, evaluasi pengalaman, penyampaian laporan kegiatan. Tahap 1 yang kami lakukan, kegiatannya seperti 1. Penentuan tema masalah, 2. Pencarian definisi semangat kebangsaan sesuai literatur, 3. Penelahan ciri-ciri semangat kebangsaan, jadwal kegiatan minggu pertama, dan pihak yang terlibat berupa guru beserta siswa. Tahap 2 yang kami lakukan, kegiatannya seperti 1. Penetapan indikator, A. Kecintaan terhadap budaya daerah, B. Ketaatan pada aturan negara, C. Sikap toleransi, D. Kecintaan pada negara. 2. Membuat kuesioner, jadwal kegiatan minggu kedua, dan pihak yang terlibat berupa guru beserta siswa.
Tahap 3 yang kami lakukan, kegiatannya seperti pelaksanaan survei di lapangan, jadwal kegiatan minggu ketiga dan pihak yang terlibat berupa guru memonitoring dan siswa dibagi dalam kelompok. Tahap 4 yang kami lakukan, kegiatannya seperti 1. Merekap data, 2. Mengolah data, jadwal kegiatan minggu keempat dan pihak yang terlibat berupa siswa dan kelompoknya. Tahap 5 yang kami lakukan, kegiatannya seperti mempresentasikan, jadwal kegiatan minggu kelima dan pihak yang terlibat berupa guru menilai dan siswa mempresentasikan. Tahap 6 yang kami lakukan, kegiatannya seperti 1. Refleksi diri, 2. Penyerahan laporan, jadwal kegiatan minggu ke-6 dan pihak yang terlibat berupa siswa menyerahkan laporan. Contoh instrumen pengumpulan data, kuesioner mapel pendidikan Pancasila materi semangat kebangsaan, nasionalisme, data responden, nama, alamat, umur, jenis kelamin, laki, laki atau perempuan. 1. Apakah Bapak, Ibu mengetahui salah satu jenis budaya yang ada di daerah kita? A. Sangat baik. B. Baik. C. Cukup baik. D. Tidak baik. E. Sangat tidak baik. 2. Bisakah Bapak, Ibu menyebutkan tempat wisata yang ada di daerah kita? A. Sangat bisa. B. Bisa. C. Cukup bisa. D. Tidak bisa. E. Sangat tidak bisa. 3. Apakah Bapak, Ibu membayar pajak kendaraan tepat waktu? A. Sangat tepat waktu. B. Tepat waktu. C. Cukup tepat waktu. D. Tidak tepat waktu. E. Sangat tidak tepat waktu. 4. Apakah Bapak, Ibu membayar pajak bumi dan bangunan, PBB, tepat waktu? A. Sangat tepat waktu. B. Tepat waktu. C. Cukup tepat waktu. D. Tidak tepat waktu. E. Sangat tidak tepat waktu. 5. Apakah Bapak, Ibu berkunjung ke rumah tetangga atau masyarakat yang beda agama ketika mereka merayakan hari besar keagamaan mereka? A. Sangat ingin berkunjung. B. Berkunjung. C. Cukup berkunjung kadang-kadang. D. Tidak berkunjung. E. Sangat tidak berkunjung, tidak perlu berkunjung. 6. Apakah Bapak, Ibu turut melayat ke rumah tetangga yang kemalangan, meninggal, walaupun beda agama? A. Sangat melayat. B. Melayat. C. Cukup melayat, kadang-kadang melayat. D. Tidak melayat. E. Sangat tidak melayat, tidak perlu. 7. Apakah Bapak, Ibu memiliki bendera merah putih di rumah? A. Sangat punya. B. Punya. C. Cukup punya. D. Tidak punya. E. Sangat tidak punya. 8. Apakah Bapak, Ibu memasang bendera merah putih di pekarangan rumah pada setiap hari ulang tahun negara Republik Indonesia? A. Sangat memasang. B. Memasang. C. Cukup memasang. D. Tidak memasang. E. Sangat tidak memasang. 9. Apakah Bapak, Ibu hafal Pancasila? A. Sangat hafal. B. Hafal. C. Cukup hafal. D. Kurang hafal. E. Sangat tidak hafal. Sepuluh. Apakah Bapak, Ibu hafal lagu Indonesia Raya? A. Sangat hafal. B. Hafal. C. Cukup hafal. D. Tidak hafal. E. Sangat tidak hafal. Kelebihan PJBL. Adapun kelebihan dari model Project-Based Learning yaitu 1. Memberikan kesempatan belajar bagi siswa untuk berkembang sesuai kondisi dunia nyata. 2. Melibatkan siswa untuk belajar mengumpulkan informasi dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Dan 3. Membuat suasana menjadi menyenangkan. Kekurangan PJBL. 1. Untuk siswa yang malas, tujuan dari metode tersebut tidak dapat tercapai. 2.
Membutuhkan banyak waktu dan dana. Dan 3. Tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan dengan metode ini. 4. Dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. 5. PBL kurang cocok untuk diterapkan di sekolah dasar karena masalah kemampuan bekerja dalam kelompok. 6. PBL biasanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit. 7. Membutuhkan kemampuan guru yang mampu mendorong kerja siswa dalam kelompok secara efektif. Manfaat: penerapan pembelajaran model Project-Based Learning (PJBL) dapat memberikan banyak manfaat baik bagi guru maupun bagi peserta didik. Adapun manfaat model Project-Based Learning (PJBL) yaitu 1. Peserta didik mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang baru dalam pembelajaran. 2. Menumbuhkan keterampilan siswa dalam kemampuan pemecahan masalah. 3. Menjadikan siswa lebih antusias dalam proses pembelajaran. 4. Memajukan dan menumbuhkan kemampuan siswa dalam mengolah sumber. 5. Menumbuhkan kerjasama antar siswa. 6. Siswa dapat mengeluarkan keputusan sendiri dan dapat menciptakan kerangka tugas proyek. 7. Terdapat permasalahan yang solusinya belum ditentukan sebelumnya. 8. Siswa dapat mendesain proses untuk mencapai hasil. 9. Siswa harus berkewajiban untuk memperoleh dan mengatur informasi. 10. Siswa membuat penilaian secara berkelanjutan. 11. Siswa secara berkala memeriksa kembali pekerjaan yang telah dilakukan. 12. Hasil akhir berupa produk dan dinilai keunggulannya. 13. Kelas mempunyai suasana yang dapat memberikan toleransi terhadap kesalahan dan perubahan. Fatur Rohman, 2015. Penilaian pada PJBL, portfolio, contoh, wawancara lisan, unjuk kerja, performance, contoh, tugas penyelesaian masalah studi kasus, problem solving, proyek, penelitian, diskusi, menulis, esai, simulasi, presentasi, respon tertulis, analisis lisan, DLL. Daftar Pustaka, Wahyuni, S. 2019. Pengaruh model pembelajaran Project-Based Learning terhadap kemampuan pemahaman konsep mahasiswa mata kuliah Kapita Selekta Matematika Pendidikan Dasar FKIP UMSU. Jurnal EduTech, 5, 1, 84-88, Murniarti, E. 2016. Penerapan metode Project-Based Learning dalam pembelajaran. Univ. Kristen Indones, Indriani, P. A. Wurahatno, T. 2019. Pengaruh model pembelajaran Project-Based Learning, PJBL, terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran instalasi penerangan listrik di SMKN 3 Jombang. Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, 8, 3, 459463, Yulianto, A. Fatchan, A. Astina, I. K. 2017. Penerapan model pembelajaran Project-Based Learning berbasis lesson study untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. Jurnal Pendidikan, Teori, Penelitian, dan Pengembangan, 2, 3, 448453, Sunita, N. W. Mahendra, E. Lesdiantari, E. 2019. Pengaruh model pembelajaran Project-Based Learning terhadap minat belajar dan hasil belajar matematika peserta didik. Widyadari. 21. Fatur Rohman. M. 2015. Model-model pembelajaran inovatif. Yogyakarta, Arus Media. Terima kasih. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand.